Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa qala ta'ala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharuz zalimina fiha jithiya. Shadaqallahul azim. Pertama-tama syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga sholawat serta salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sirat, yakni jembatan. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan sirat, yakni jembatan yang berada di atas neraka, yaitu jembatan yang terletak di tengah-tengah neraka jahanam yang sangat licin dan dapat menggelincirkan siapa saja. Jembatan ini mempunyai 7 gardu, 7 pos, 7 persinggahan, yang setiap gardu, setiap pos atau persinggahan itu jaraknya sama dengan perjalanan 3000 tahun. 1000 tahun berupa tanjakan yang tinggi, 1000 tahun berupa dataran, dan 1000 tahun berupa lereng yang curam. Dia lebih kecil dan lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan lebih gelap dibandingkan malam yang pekat. Setiap gardu mempunyai 7 cabang, dan setiap cabang bentuknya bagaikan panah yang ujungnya tajam. Maka duduklah setiap hamba di atas setiap gardu tersebut dan ditanyakan kepadanya tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada setiap pos ataupun gardu yang pertama, seorang hamba ditanya tentang keimanannya. Jika ia terpelihara dari sifat-sifat kafir dan riya, maka tetaplah ia di atas gardu, dan jika tidak, maka dilemparkanlah ia ke dalam api neraka. Pada gardu yang kedua, seseorang ditanya tentang sholatnya, maka apabila sholatnya baik, maka dia akan tetap. Tapi jika sholatnya tidak baik dan bahkan tidak pernah sholat, maka dia akan dilempar. Pada gardu yang ketiga, seorang akan ditanya tentang zakatnya. Pada gardu keempat, seorang akan ditanya tentang puasanya. Pada gardu ataupun persinggahan yang kelima, seseorang akan ditanya tentang haji dan umrahnya. Pada gardu yang keenam, seorang akan ditanya tentang wudhu dan mandi junubnya. Dan pada pos gardu atau persinggahan yang ketujuh, seseorang akan ditanya tentang budi baik, akhlak baik terhadap kedua orang tuanya, terhadap saudara-saudaranya, apakah menyambung tali persaudaraan, dan bagaimana terhadap penganiayaan yang pernah dia kerjakan.
Dan jika seorang hamba lolos dari pertanyaan-pertanyaan ini, maka tetaplah ia pada pos, dan jika tidak, maka ia akan dilempar ke dalam api neraka. Imam Wahab pernah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah umatku." Maka naiklah semua makhluk di atas jembatan tersebut hingga jembatan itu terus terombang-ambing bagaikan perahu di atas lautan yang ditiup oleh angin topan. Maka lewatlah kelompok yang pertama bagaikan kilat yang menyambar, kelompok yang kedua bagaikan angin yang kencang, kelompok ketiga bagaikan burung yang terbang, kelompok yang kelima bagaikan orang yang berlari, kelompok keenam bagaikan orang yang berjalan, dan kelompok ketujuh melewatinya selama sehari semalam. Ada yang melewatinya selama 1 bulan, ada yang selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan ada pula yang melewatinya selama 15 tahun dari tahun dunia. Dalam suatu riwayat diceritakan, sesungguhnya ketika manusia melewati jembatan, maka api neraka berada di bawah telapak kaki mereka. Ada yang berada di atas kepala mereka, ada juga yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri mereka, serta ada yang berada di belakang dan di depan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah." Dan tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jathiyah. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Adapun neraka itu selalu memakan tubuhnya, mulai dari kulit sampai dagingnya, sehingga orang yang lewat di atas jembatan itu bagaikan arang yang hitam, kecuali orang-orang yang selamat dari api neraka. Sebagian mereka ada yang melewati neraka tanpa disertai rasa takut terhadap apapun dari kesulitan. Tidak pula merasa panas hingga ia berkata pada akhir perjalanannya di ujung jembatan itu, "Di manakah jembatan itu?" Lalu dikatakan kepada mereka, "Telah engkau lalui dia tanpa kesusahan berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala." Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa apabila hari kiamat telah tiba, maka datanglah sekelompok umat ketika mereka naik ke atas sirat. Maka Rasulullah SAW menoleh melihat kepada mereka seraya berkata, "Siapa kalian?" Maka mereka menjawab, "Kami adalah umatmu." Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kalian telah melaksanakan perintah-perintahku?" Mereka menjawab, "Tidak." Maka pergilah Rasulullah meninggalkan mereka. Kemudian terjerumuslah mereka ke dalam api Jahannam. Kemudian datang lagi sekelompok umat dan Rasulullah bertanya kepada mereka, "Apakah kalian berada pada syariat Nabi kalian? Dan adakah kalian berjalan di atas jalannya yang benar?" Lalu mereka menjawab dengan jawaban iya. Maka
dapatlah mereka melalui jembatan itu. Dan apabila mereka menjawab dengan tidak, maka terjerumuslah mereka ke dalam api neraka. Maka setelah mereka masuk ke neraka, mereka mengharap syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu riwayat yang lain diterangkan, suatu kaum datang dan berhenti di atas sirat ataupun jembatan sambil berkata, siapakah yang bakal menyelamatkan kita dari api neraka? Padahal kita tidak kuasa untuk melewati di atas sirat itu. Maka menangislah mereka. Lalu datanglah malaikat Jibril alaihissalam dan bertanya kepada mereka, apakah yang menghalangi kalian untuk lewat di atas sirat ini? Mereka menjawab, kami takut dengan api neraka. Malaikat Jibril alaihissalam berkata lagi, ketika kalian di dunia menemui lautan, bagaimanakah kalian melaluinya? Mereka menjawab, kami melaluinya dengan mengendarai perahu. Maka malaikat Jibril alaihissalam mendatangkan kepada mereka sebuah masjid dalam bentuk perahu yang mana mereka pernah sholat di dalamnya. Maka duduklah mereka di atas masjid tersebut, lalu melewati sirat itu, dan dikatakan kepada mereka, inilah masjid-masjid yang telah kalian pergunakan untuk sholat berjamaah. Dijelaskan dalam sebuah riwayat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menghitung amal perbuatan seseorang hamba, dan ternyata amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya, maka Allah memerintahkan hamba tersebut untuk masuk ke dalam neraka. Ketika hamba itu pergi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril alaihissalam, susullah hambaku yang tadi itu dan tanyakan kepadanya, apakah dia pernah duduk bersama para ulama waktu hidup di dunia? Kalau pernah, maka akan aku ampuni dia berkat syafaat mereka, yakni berkat syafaat para alim ulama. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada hamba tersebut, akan tetapi dia menjawab tidak. Kemudian malaikat Jibril kembali untuk melapor kepada Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya Tuhanlah yang lebih mengetahui keadaan hamba-hambamu. Lalu Allah menyuruh kepada malaikat Jibril alaihissalam, tanyakan pada hambaku tersebut, apakah dia mencintai ulama? Maka bertanyalah malaikat Jibril kepada hamba tersebut, tetapi mereka menjawab tidak. Artinya dia tidak mencintai ulama. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tanyakan padanya, pernahkah dia bertempat tinggal pada tempat yang di dalamnya terdapat ulama? Kemudian malaikat Jibril menanyakan kepada hamba tersebut, akan tetapi hamba tersebut juga menjawabnya tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi kepada Jibril, wahai Jibril, tanyakan kepadanya, apakah ia mencintai seseorang yang mencintai seseorang ulama? Maka malaikat Jibril menanyakan hal tersebut pada hamba tersebut tentang hal itu. Lalu dia menjawab, iya, ada temannya yang mencintai ulama. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Jibril, angkatlah dia dan masukkan dia ke surga, karena dia mencintai seseorang yang cinta terhadap ulama waktu hidupnya di dunia. Maka aku ampuni dia karena berkat orang tersebut. Maka diriwayatkan dalam suatu riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan beberapa masjid di dunia pada hari kiamat yang bentuknya dirubah seperti unta, yang kakinya dari intan, lehernya dari za'faran, kepalanya dari mesik yang harum baunya.
punggungnya dari zamrud hijau. Yang bisa menaiki unta itu adalah ahli jamaah dan orang-orang yang ahli azan yang menuntunnya. Sedangkan imamnya yang menggiring unta itu, lalu mereka bersama-sama melewati pelataran kiamat. Maka berserulah Allah, wahai para penghuni halaman kiamat, mereka itu bukanlah dari golongan malaikat yang dekat, bukan pula dari golongan nabi dan rasul, tetapi mereka itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjaga solatnya dengan berjamaah. Dalam suatu riwayat yang lain dijelaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang bernama malaikat Darda'il. Dia mempunyai 2 sayap. Satu sayap berada di barat dan terbuat dari yakut berwarna merah, dan sayap yang lain berada di timur yang terbuat dari zamrud berwarna hijau yang ditaburi dengan mutiara dan yakut serta marjan. Kepalanya berada di bawah arasy, sedangkan kedua telapak kakinya berada di bawah bumi yang ketujuh. Dia memanggil-manggil setiap malam pada bulan Ramadan. Adakah orang yang berdoa, maka akan dikabulkan. Adakah orang yang meminta, maka akan dipenuhi permintaannya. Adakah orang yang bertaubat, maka diterima taubatnya. Dan adakah orang yang meminta ampun, maka akan diampuni dosa-dosanya hingga terbit fajar. Jamaah rahimakumullah, inilah isi kitab Daqaiqul Akhbar bab ke-33 mengenai sirat ataupun jambatan yang berada di atas neraka yang menjadi penghubung menuju ke surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa melintasi sirat ini, bisa melintasi sirat tersebut dengan secepat kilat, dengan secepat-cepatnya, sehingga kita bisa menikmati surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang muttaqin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.